Kita semua pasti ingin bekerja dengan tenang, aman, dan penuh integritas di BPKP. Tapi, pernah nggak sih merasa bingung kalau tiba-tiba ada orang kasih hadiah, barang, atau sejumlah uang berdalih, uang capek? Nah, itu yang disebut gratifikasi. Kadang kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa besar. Secara sederhana, gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Bisa berupa uang, barang, diskon, tiket perjalanan, voucher, hingga fasilitas menginap atau liburan. Intinya, apapun yang kita terima di luar gaji resmi dan tunjangan sah dari negara. Gratifikasi bisa datang dari siapapun, rekanan, pihak yang kita awasi, bahkan dari masyarakat. Nah, tidak semua gratifikasi otomatis salah, tapi kita harus hati-hati karena bisa dianggap suap kalau berhubungan dengan jabatan kita. Seorang pegawai BPKP menerima barang sebagai ucapan terima kasih. Sekilas wajar, tapi kalau tidak dilaporkan, itu bisa dianggap gratifikasi. Contoh lain, undangan jalan-jalan gratis dari mitra. Menarik, tapi tetap saja gratifikasi yang wajib dilaporkan. Kenapa ini penting? Karena gratifikasi bisa membuka pintu suap dan merusak kepercayaan publik. Sebagai auditor pemerintah, integritas adalah modal utama kita. Mengendalikan gratifikasi berarti menjaga hukum, menjaga kepercayaan, dan menjaga kehormatan profesi. Dasar hukum gratifikasi sudah jelas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi bila terkait jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013, pasalnya menyebut jelas, setiap pegawai wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Inspektorat selaku unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian gratifikasi. Artinya, tidak ada pengecualian. Kalau menerima pemberian dalam bentuk apapun, mekanismenya adalah dilaporkan. Dengan cara ini, kita semua terlindungi secara hukum dan menjaga BPKP tetap bersih. Teman-teman, tidak semua pemberian harus dilaporkan sebagai gratifikasi. Ada beberapa pengecualian yang memang diperbolehkan. Misalnya, biaya perjalanan dinas, honorarium, dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan yang bersumber dari anggaran dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku. Hidangan, sajian, jamuan berupa makanan dan minuman yang sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Dan seminar kits, sertifikat, plakat, cindera mata yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan seminar dan sejenisnya, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Jadi, kalau dapat pemberian dalam kategori itu, tidak wajib dilaporkan. Tapi ingat, batasannya tetap pada kewajaran. Kalau ada keraguan, lebih baik dilaporkan saja biar aman. Melalui sistem pengendalian gratifikasi, kita punya cara jelas dan terukur untuk menangani setiap pemberian. Sistem ibarat peta jalan, mulai dari penerimaan, pelaporan, verifikasi, hingga keputusan akhir. Tujuannya sederhana, meningkatkan kesadaran untuk melapor, menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, serta membangun integritas pegawai yang bebas dari KKN. Bersama, kita wujudkan BPKP yang bersih dan melayani. Teman-teman BPKP, kalau kita menerima atau bahkan memberi gratifikasi, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Caranya gampang kok, dan sudah diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 33 Tahun 2013. Yuk, kita bahas langkah-langkahnya. Pertama, pegawai wajib melaporkan secara tertulis ke pimpinan unit kerja, atau bisa melalui portal pengaduan wbs.bpkp.go.id. Lalu, laporannya harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja sejak gratifikasi diterima atau diberikan. Teman-teman, pernah dengar tentang whistleblowing system atau WBS? Nah, WBS ini adalah sarana pelaporan kalau ada dugaan pelanggaran yang dilakukan pegawai BPKP. Bukan cuma pegawai, pihak eksternal juga bisa ikut melapor. Tujuannya, tentu saja untuk menjaga transparansi dan integritas di lingkungan kerja kita. Sistem ini dibangun dengan prinsip kerahasiaan, perlindungan, kemudahan, independen, dan fokus pada substansi. Jadi, tenang aja, identitas pelapor pasti terjamin kerahasiaannya. Oh iya, kalau gratifikasinya berupa barang tersebut juga wajib diserahkan ke pimpinan unit kerja pada saat melapor. Setelah itu, pimpinan unit kerja punya waktu 5 hari kerja untuk meneruskan laporan ke inspektorat. Kemudian,
Inspektorat akan melakukan penelaahan dalam waktu 5 hari kerja sejak laporan diterima. Kalau diperlukan, Inspektorat bisa berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Bahkan, kalau ada indikasi suap, penelaahan bisa dilakukan lebih lama, maksimal 12 bulan. Lalu, apa hasilnya? Ada dua kemungkinan keputusan. 1. Kalau terbukti berindikasi suap, laporan diteruskan ke KPK. 2. Kalau tidak berindikasi suap, barang gratifikasi bisa saja diserahkan ke yayasan sosial, dimusnahkan, atau disalurkan sesuai ketentuan hukum. Semua keputusan akan disampaikan lewat pimpinan unit kerja, paling lambat 30 hari kerja sejak laporan pertama kali diterima. Jadi jelas ya, mekanisme pelaporan ini dibuat supaya pegawai terlindungi secara hukum. Prinsipnya sederhana, terima, lapor, aman. Jangan ragu, jangan ditunda. Lebih cepat lapor, lebih tenang bekerja. Lalu bagaimana kalau tidak melapor? Nah, ini yang berbahaya. Kalau ketahuan menerima gratifikasi tanpa melapor, bisa dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Hukumannya berat. Berdasarkan UU Tipikor, ancamannya bisa penjara hingga 20 tahun dan denda miliaran rupiah. Jadi, daripada ambil risiko, jauh lebih baik patuhi aturan dan laporkan. Integritas bukan sekadar slogan, tapi sikap nyata setiap pegawai BPKP. Menolak gratifikasi adalah cara kita menjaga kepercayaan publik. Dengan sistem pengendalian gratifikasi, kita punya panduan jelas agar pengawasan tetap objektif dan bebas intervensi. Mari wujudkan BPKP yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. BPKP, integritas untuk negeri.